Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ketujuh, kita tinggal 3 hari lagi ya, menuju 10 awal bulan Ramadan. Yang menurut sebagian ulama, 10 awal bulan Ramadan itu rahmat. Karena itu kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk memanfaatkan 10 hari yang kedua dan yang ketiga nanti. Kita bertekadlah dan berdoalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk terus membersamai Ramadan dan memberikan karunia, kekuatan, semangat untuk mengoptimalkannya. 4 ayat di awal surat Al-Baqarah sudah kita bahas. Maka dari 10 ayat dalam surat Al-Baqarah itu diantaranya adalah ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Dan kalau kita lihat ayat kursi ini ayat yang hampir dihafal oleh kaum muslimin, bahkan banyak tulisan-tulisan yang ditempel-tempel di rumah tentang ayat kursi. Tentu seperti yang sudah kita bahas, tidak hanya tentang redaksinya, meskipun redaksinya itu istimewa, luar biasa. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Ismullah al-A'dham, nama Allah yang lebih agung, itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada sebutan nama Allah di situ, kemudian ada al-hayyu al-qayyum. Dan ini disebutnya Ismullah al-A'dham, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang Ismullah al-A'dham. Tapi mayoritas ulama berpendapat kalau ada kalimat Allah, itulah Ismullah al-A'dham, karena itu yang paling banyak disebut oleh kaum muslimin, itu yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Namun sebagian ulama berdasarkan sebagian hadis, kalau ada Al-Hayyu Al-Qayyum itu masuk dalam Ismullah Al-A'dham. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan Ismullah Al-A'dham, maka doanya layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu pagi, waktu petang, itu waktu-waktu yang istimewa. Dan nanti kita akan baca juga doa-doa yang kita baca di waktu pagi dan petang. Karena itu kita awali dengan membaca ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita mohon kepada Allah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat kepada kita. Namun yang terpenting adalah kita mencoba menghayati. Ternyata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya ayat kursi ini menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kemahaan Allah dalam segala hal. Dengan pengenalan kita kepada Allah seperti ini yang digambarkan dalam ayat kursi ini, mudah-mudahan semakin kuat orientasi hati kita menuju kepada Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita mengenal keagungan Allah, mengenal ilmu Allah, mengenal kekuasaan Allah, namun kita malah jauh dari Allah. Ini kan naif. Ibaratnya kita tahu ini ada uang 10 juta rupiah gitu ya. Dan kita ingin dapat uang 10 juta itu. Kita ingin lebih dekat ke uang 10 juta itu. Namun kita berjalannya bukan mendekat ke situ, tapi malah menjauh. Gimana orang mengatakan bahwa kita ingin uang itu? Susah dan sulit. Karenanya kalau kita kenal Allah adalah yang maha agung, maha mengetahui, maha mendengar, maha dalam segala halnya, maka seriuslah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berjalan, berlari. Bahkan bukan hanya berlari, tapi berlomba dalam berlari. Agar apa? Kita mendapatkan tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan posisi yang dekat dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan setelah ayat kursi, Allah menyebutkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama ini. Artinya
kita yang sudah merasa nikmat, terus tingkatkan. Sehingga semakin menikmati. Nggak dipaksa kok kita melakukan sesuatu, enggak. Tapi kita berusaha untuk menikmati. Ya, awalnya mungkin bagi kita yang belum tahu, mungkin merasa kayak terpaksa gitu. Ya kayak anak lah, awal-awal itu kan makan nasi itu kayak dipaksa sama orang tuanya. Tapi setelah dimakan sekali, 2 kali, 3 kali, ketika sudah besar, kalau belum makan nasi, belum makan katanya. Meskipun sudah makan lontong satu besar begitu, kayak belum makan nasi. Sudah makan sarimi 2 bungkus, belum makan, karena belum makan nasi. Bahkan ketika umroh pun di Saudi nyari nasi, ketika keluar negeri nyari nasi. Karena apa? Saking cintanya dengan nasi. Meskipun saya ingatkan ya, kalau sudah semakin tua kurangi nasinya. Karena nasi itu karbonnya lebih besar, gula sangat besar, gulanya juga sangat besar. Tentu tidak ada paksaan dalam masuk agama. Dan karena itu juga jangan memaksa orang. Karena itu kita mencoba menjelaskan kepada anak-anak, menjelaskan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik. Jangan malah membuat masyarakat lari dari Islam. Nah, telah jelas ya, petunjuk dan kesesatan itu telah jelas. Maka menjelaskan ini kepada manusia itu bagian dari upaya kita untuk membuktikan bahwa kebenaran dan kebatilan telah jelas. Kebenaran dan kesesatan itu sudah jelas. Dari sini kita berupaya untuk menjalankan Islam dengan baik dan berusaha menjelaskan pada orang lain dengan baik. Jangan malah membuat orang lari dari Islam. Dan 3 ayat ini, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya ini ditutup dengan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang yang beriman. Coba bayangkan kalau ini Allah yang mengumumkan kepada umat manusia bahwa Allah itu pelindung orang yang beriman. Subhanallah, betapa bangganya kita, betapa percaya dirinya kita karena Allah itu pelindung kita. Coba bayangkan kalau misalnya Pak Presiden, Pak Prabowo terus mengatakan, nah ini yayasan ini saya menjadi dewan pelindungnya, misalnya begitu. Wah, anggota yayasan itu bangganya luar biasa karena dewan pelindungnya itu Presiden Republik Indonesia. Ini Allah yang mengatakan, penguasa langit dan bumi, yang mengatur segala hal, mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman, wali orang-orang yang beriman. Betapa bangganya kita berafiliasi kepada Allah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Nggak ada yang dikhawatiri kecuali khawatir kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya membaca ayat kursi dan 2 ayat setelahnya ini benar-benar akan menghindarkan kita dari gangguan setan. Dan insya Allah kalau kita membaca dan merasapi makna-maknanya, kita akan melihat segala sesuatu itu menyenangkan. Apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan, semuanya menyenangkan jika tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.